Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bertemu di part yang kedua. Itu sekarang kita akan membahas tentang if dan else statement ya. Statement if else, dimana dalam PHP itu ada 4, kalau nggak salah ada 4 ya. Ada 4 kondisi, ada 4 conditional state. Yaitu yang pertama ada if saja, kemudian yang kedua ada if else untuk 2 kondisi, kemudian ada if else if dan else untuk 2 kondisi lebih. Nah, kemudian gimana kalau misalkan nanti kondisinya lebih banyak, ini bisa menggunakan ini, atau ada satunya lagi menggunakan switch. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah statement if dulu. Maaf. Oke, yang pertama if statement. If statement itu jika kondisinya jadi cuma ada satu, misalkan jika kondisi A, maka eksekusi coding ini udah, jadi tidak ada lanjutannya lagi. Kalau ada eksekusi, kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tidak dilakukan apa-apa lagi. Jadi maksudnya if ini biasa digunakan untuk satu kondisi saja. Misalkan jika hari ini hujan, maka Anda harus diam di rumah misalkan, atau nggak keluar rumah. Nah, berarti kondisinya ya jika hujan saja Anda diam di rumah. Tapi kalau ada kondisi yang lain ya tidak ada apa-apa, tidak melakukan apapun. Karena di sini kondisi yang yang harus dilakukan adalah jika kondisinya hujan aja. Itu jika menggunakan if statement. Nah, kemudian ini jika kondisinya ada 2, yaitu ada true dan false. Misalkan di sini ada 2 kondisi. Jika kondisi A dan jika benar itu, maka lakukan coding yang ini jika bernilai true. Tapi jika tidak sesuai dengan kondisi yang A, maka lakukan yang coding yang ini, yang di bawahnya, yang di dalam else. Nah, jadi ini untuk pengkodingannya hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya ya, turunan C itu. Nah, ini jadi ada dulu if, kemudian dalam dalam kurung ini kondisinya apa, dan jika sesuai maka lakukan yang ini, tapi jika tidak lakukan juga yang ini. Oke, itu jika ada 2 kondisi. Kalau saya contohkan lagi, jika hari ini hujan, maka Anda tidak boleh keluar rumah. Tapi karena misalkan hari ini tidak hujan, maka lakukan yang ini, Anda ya boleh keluar rumah. Itu karena ada 2 kondisi if else. Sekarang kondisi berikutnya adalah statement yang berikutnya adalah jika kondisinya lebih dari 2, kita menggunakan else if. Jadi misalkan jika kondisi A betul sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kurung ini, maka lakukan yang ini. Tapi jika tidak sesuai yang ini, coba lakukan yang kedua. Tapi jika tidak sesuai dengan kondisinya juga, maka lakukan ini. Jadi jika tidak ada yang sesuai dengan kondisi yang ada di atas, maka lakukan yang terakhir ini. Lakukan ini jika kondisi semuanya false. Oke, satu kali lagi saya ulang. Yang pertama, jika kondisinya adalah cuma 1, true saja, ya sudah tinggal pakai if. Jadi kalau misalkan mau menggunakan yang 2 kondisi,
Jadi kita akan menggunakan if else. Jadi ini kondisi yang benar dan ini adalah kondisi yang salahnya. Jika kondisinya salah, tidak sesuai. Kemudian kalau yang if else, nah berarti ini if yang pertama adalah kondisi yang pertama nih. Jika ternyata belum sesuai, maju ke statement yang kedua. Oh, yang kedua juga ternyata tidak sesuai juga, silakan. Terakhir adalah else, eksekusilah coding ini jika semuanya kondisi yang di atas tidak sesuai atau false. Kemudian ini switch. Switch ini sama dengan kondisi if else, cuman dia bentuknya dia lebih simple, yaitu misalkan switch and. Jadi jika kondisi ini sesuai dengan and, maka lakukan ini. Kemudian lakukan ini terus semuanya. Jika semuanya tidak ada yang sesuai, maka defaultnya adalah lakukan yang ini. Jadi jika n-nya, nilai n-nya sama dengan ini, maka lakukan ini. Yang kedua, jika n-nya sama dengan yang ini, maka lakukan ini. Kemudian break itu jika kondisinya sudah ada yang sesuai, maka dia akan berhenti di sini. Tapi kalau tidak yang sesuai, terus saja label 1, label 2, label 3 dicek sampai ke kondisi yang keberapa, sampai dicari sampai kondisinya sesuai. Tapi jika tidak, maka eksekusilah coding yang ini. Itu maksudnya sama seperti ini, cuman bentuknya dia lebih simpel. Oke, sekarang kita coba di coding dulu ya. Oke, seperti biasa kita coba nyalakan dulu sennya. Oke, sennya sudah nyala. Sekarang kita coba. Nah, ini yang kemarin sudah keluar ya. Jadi untuk variabel, konstanta dan lain-lainnya Anda pelajari sendiri, karena itu saya rasa sesuai sama dengan codingan bahasa asing yang lainnya. Oke, sekarang kita coba statement if. Bikin index2.php. Seperti biasa, kita buka. PHP buka, PHP tutup ya. Sini saya mau membuat sebuah variabel waktu ya. Maaf, variabel waktu berarti time misalkan ya. Time itu waktu. Nah, di sini misalkan saya akan membuat atau memanggil variabel waktu. Waktu itu date. Ini kalau H itu hour ya. Jam, berarti kondisi sekarang adalah jam 22. Sekarang kita coba pastikan dulu. Echo date, kemudian H dulu ya. Ini untuk ngecek dulu ya. Untuk ngecek apakah time-nya betul atau tidak. Sekarang kita buka ini index2.php. Nah, sekarang ternyata jam 16. Ini berarti waktunya ngaco. Time-nya ngaco ya. Biasanya ketika terjadi ngaco seperti ini harusnya punya saya jam 22 ya. Jam 10 kurang. Kita masuk ke ini C untuk membetulkan time ini. Kita masuk ke drive C same, cari folder PHP, kemudian ada php.ini. Nah, ini php.ini. Saya buka pakai notepad saja. Nah, di sini Anda tinggal find, cari time zone. Time zone next, terus time zone bukan. Nah, ini ketemu penyakitnya adalah
time zone-nya ternyata Europe, Berlin. Karena memang di Europe Berlin ya sepertinya memang sekarang itu jam 16. Sekarang di sini supaya jamnya sesuai dengan jam komputer punya saya ya kita ganti Asia Jakarta. Oke, sekarang kita save. Ini sudah Asia Jakarta ya, kita save. Nah kalau ini nggak bisa kita langsung running karena dia masih menggunakan PHP ini yang sebelumnya. Berarti caranya kita harus merefresh dulu. Nah cara refreshnya kita stop aja, stop kemudian start lagi. Ini sudah running. Sekarang kita refresh. Nah betul, jamnya sudah sesuai dengan jam komputer punya kita, jam 22 ya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Ini berarti sudah sesuai. Jadi dalam PHP itu untuk pemanggilan time itu ya, waktu, kita pakai date. Ini kalau misalkan kita ganti pakai, saya mau tahu bulan sekarang misalkan, kita tinggal ganti sama mon aja M. Bulan sekarang adalah Maret. Kalau misalkan mau tahu hari ya tinggal day ya, day to day. Nah kan Monday, sekarang Senin, dan seterusnya. Oke. Nah sekarang kita buat kondisi if ya, if dulu. Jika variabel T kurang dari jam berapa ya? Jam 20. Oh maaf, kita pakai kutip dulu jam 20. Maka kita keluarkan tulisan echo have a nice day. Oke, kita simpan. Betul atau tidak kondisinya? Nah, kenapa kosong? Karena jamnya tadi kan, ini saya tampilkan lagi ya. Saya tampilkan echo date kita tampilkan. Nah kita kan jam 22. Kondisinya adalah jika waktunya kurang dari 20 maka tampilkan string have a nice day. Tapi di sini kondisinya berbeda. Ternyata lebih dari 20, berarti ya dia tidak menampilkan apa-apa karena kondisinya tidak sesuai. Tapi jika ini saya ganti dengan lebih dari 20, sekarang kan jam 22 nih. Jika lebih 20, ini jam 8, jam 8 malam, berarti keluar ini harusnya ya. Sekarang kita refresh. Nah, keluar have a nice day. Oke, itu if kondisi jika ya. Jikanya cuman kondisinya 1. Sekarang bagaimana kalau misalkan kondisinya 2 ya? Berarti kita tambahkan else kemudian echo lagi. Sekarang jika ini jika kurang dari 20 maka harusnya keluarnya have a nice day. Tapi sekarang itu lebih dari 20 karena jamnya sekarang sudah jam 22. Berarti yang harus keluar adalah have a good night. Sekarang kita
refresh. Nah, kan have a good night karena kita sudah jam 22. Sekarang gimana kalau misalkan ininya kita ganti ke jam 23. Nah, kan have a nice day karena sekarang jam 22, sedangkan kondisinya adalah jika kurang dari 23. Sedangkan sekarang jamnya jam 22. Oke, itu kondisi yang ada 2. Jadi jika kondisinya ada 2, kita gunakan ini. Bagaimana kalau misalkan kondisinya ada 3? Kita tambah lagi berarti. Kita tambah else if. Kemudian saya kasih kondisinya gimana ya? Kondisinya jika waktunya kurang dari, misalkan ini 20, ini saya ganti jadi 10. Kemudian ini kita buat else nya adalah jika kurang dari jam 10. Ini harusnya have a good morning. Have a good morning. Kemudian nih, nah jika kondisinya tidak ada yang sesuai dengan yang di atas, maka ini harus kondisinya ada 3. Jadi jika kurang dari jam 10 ya berarti pagi-pagi, selamat pagi. Jika kurang dari jam 8 itu masuknya have a good day. Nah, tapi jika tidak kedua-duanya, maka dia akan mengeluarkan have a good night. Sekarang posisinya adalah jam 22. Seharusnya keluarnya yang ini. Coba refresh. Nah, kan have a good night karena kita ada jam 22. Jadi jam 22 itu tidak masuk ke kondisi yang atas maupun yang bawah. Sekarang kita masuk ke kondisinya, kondisi switch ya. Nah, switch itu adalah jika kondisi end, kemudian cache, break, cache lagi, break lagi sampai ke default. Sekarang kita coba buat codingnya. Ini saya hapus. Maaf, ini hapusin aja nih. Kita hapus. Sekarang saya mau buat favorite color. Jadi kondisinya adalah variabel favorit color itu adalah isinya red. Nah, sekarang kita buat switch. Kita buat switchnya, kemudian kondisinya adalah favorit color. Kemudian kita buat cache-nya red.
Oke, sekarang sudah saya ketik nih. Codingnya adalah saya punya variabelnya adalah favorite color atau warna favorit. Nah, si favorite color ini dia punya nilainya adalah red. Nah, di sini dibuatlah switch dengan variabelnya adalah color ini. Dia akan menyesuaikan dari isi variabel ini. Nah, karena di sini adalah red, nah si switch dia akan mencari case mana yang sesuai. Oh, ternyata ini yang sesuai. Dia akan menampilkan string dengan isinya adalah warna favorit saya adalah merah. Sekarang gimana kalau saya kita coba ya di sini. Nah, ini kan warna favorit saya adalah merah. Variabelnya mau saya ganti jadi green. Green ini dia akan masuk ke cocoknya dengan case yang ini. Green. Dia akan menampilkan stringnya ini. Warna favorit saya adalah hijau. Sekarang kita cek. Nah, hijau. Gimana kalau misalkan di sini kondisinya saya bedakan, misalkan kuning. Warna favorit saya adalah kuning. Kita cari di sini kuning. Ini nggak ada ya. Case adanya black, yellow, green, red. Tapi di sini saya masukkan kuning. Sekarang kita coba. Nah, Anda tidak memiliki warna favorit. Kenapa? Karena dalam pilihannya tidak ada warna kuning di sini. Dia akan masuk ke default. Jadi, jika tidak ada yang sesuai dengan kondisi yang ini, maka lakukan yang default ini yang terakhir. Oke, itu untuk statement if, else if, dan switch. Teman-teman silahkan Anda coba sesuai dengan modul berikutnya. Nanti akan saya tampilkan sedikit studi kasus dan Anda kerjakan, dan Anda harus mengirimkan hasil pekerjaan Anda ke hostingan punya Anda sesuai yang saya sarankan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya Anda harus sudah punya hostingan, mau yang gratis mau yang berbayar silahkan, itu pilihan Anda. Jadi semua pekerjaan di kuliah online ini Anda harus upload ke hostingan punya Anda, karena sekarang kita sudah tidak menggunakan client side lagi tapi sudah server side. Jadi Anda harus punya server hosting sendiri. Jadi semua pekerjaan Anda upload, saya periksa linknya. Jadi Anda cukup mengirimkan linknya saja ke Classroom. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya, part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.